Shalom kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali lewat via YouTube Bukit Sion. Walaupun saat ini kita belum bisa berkumpul, tetapi tidak mengurangi semangat kita menjalani hari-hari yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, secara khusus dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan dalam perjumpaan kita pada malam hari ini, saya memberikan satu tema, yaitu antusiasme atau semangat, gairah. Nah, kita menjadi kaum muda yang harus tetap semangat, menjadi kaum muda yang tetap bergairah, walaupun sementara waktu kita ada di rumah. Apapun yang kita kerjakan, baik kita masih sebagai pelajar maupun kita yang sudah bekerja, marilah kita jalani hari-hari kita dengan kegairahan hidup kita dan semangat yang harus tetap ada di hati kita. Walaupun saat ini seolah-olah kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang membuntu semua angan-angan kita, membuntu mimpi-mimpi kita. Tetapi biarlah kita tidak melihat situasi dan kondisi yang menekan saat ini, tetapi marilah kita memandang kepada Tuhan, tetap antusias, tetap semangat, tetap bergairah dalam menjalani hari-hari kita, tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kita menjadi anak Tuhan yang tidak boleh lemah, apalagi putus asa dalam menghadapi hari-hari ini. Dan pembacaan kita pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Siapakah Zerubabel yang saat itu mendapatkan satu dorongan oleh Nabi Hagai? Zerubabel ini adalah seorang bupati yang ada di Yehuda, yang mempunyai satu kerinduan, mempunyai satu keinginan untuk membangun bait Allah, bait suci yang saat itu dalam reruntuhan. Dia tidak pusing dengan jabatannya, tidak pusing dengan gelarnya, atau mereka menjadi orang yang hanya memiliki kesibukan yang lahiriah saja. Tetapi di tengah-tengah kesibukannya, dia memperhatikan bait Allah, memperhatikan pelayanan yang harus ditanganinya yang saat itu dalam reruntuhan. Biarlah ini menjadi cerminan di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin saat ini waktu kita tersita oleh karena kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, baik sebagai seorang pelajar maupun kita sebagai seorang pekerja, biarlah waktu kita tidak hanya kita habiskan untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan yang bersifat sementara ini, walaupun itu harus kita kerjakan dengan bertanggung jawab, kita kerjakan dengan semangat. Namun biarlah semuanya itu tidak harus mengurangi kehidupan kita sebagai kaum muda yang terus melibatkan diri dalam pelayanan. Nah, untuk itu Zerubabel tadi diberikan semangat oleh Nabi Hagai, yaitu kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Ya, mungkin saat itu Zerubabel juga mengalami kelemahan, yang karena banyaknya tantangan yang harus dihadapi,
dalam membangun bait Allah pada saat itu. Tetapi Tuhan hadir lewat hambanya untuk terus menguatkan, memberikan semangat, memberikan motivasi supaya tetap antusias di dalam mengerjakan pembangunan itu, terus terlibat di dalam pelayanan, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan yang harus dia hadapi. Ya sama seperti keberadaan kita saat ini. Mungkin kaum muda saat ini sudah mengalami kelemahan, kaum muda saat ini sudah kehilangan semangat, kaum muda saat ini sudah tidak memiliki antusias kembali terhadap pelayanan, yang mungkin sementara waktu kita ada di rumah, sehingga kita lupa dengan tanggung jawab yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu marilah kita tidak melihat kegiatan-kegiatan lahiriah yang harus kita kerjakan saat ini. Mari kita terus libatkan pelayanan pekerjaan Tuhan yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, yang juga mengatakan hal yang sama, kuatkanlah hatimu, aku menyertai kamu. Ini yang luar biasa. Ketika kita melibatkan diri di dalam sebuah pelayanan, kita tidak bekerja sendiri, tetapi Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya jangan pernah kita kecil hati untuk terus berkarya di ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk terus memberikan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi kita saat ini masih muda, banyak kesempatan, banyak waktu yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan tunggu nanti, tetapi inilah saatnya kita terus terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Janganlah kita membuang waktu dengan sia-sia, janganlah kita membuang waktu dengan percuma, tetapi biarlah kita gunakan waktu-waktu yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita saat ini untuk kemuliaannya. Marilah kita pikirkan kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan, secara khusus di bidang kaum muda. Kalau sebentar lagi nanti akan dibuka kembali, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Biarlah semua, baik pengurus maupun anggota, mulai kita memikirkan apa yang harus kita lakukan ketika nanti tatanan baru akan diberlakukan, termasuk kegiatan-kegiatan ibadah kita. Bagaimana kita menjangkau teman-teman kita yang mungkin saat ini juga dalam keadaan yang lemah imannya. Yuk mari kita bangkit, mari kita semangat, kita semangati juga teman-teman kita yang lemah. Tetapi lewat firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah boleh membangkitkan semangat kita untuk terus kita berkarya, terus kita bekerja di ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11, di sana dikatakan ayat yang ke-9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandanglah matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ya, Tuhan memberikan kebebasan di dalam kehidupan kita untuk melakukan apa saja yang kita ingini, yang kita sukai, yang kita senangi di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita masih relatif muda, banyak hal, banyak kesenangan, banyak hobi ya yang harus menguras waktu kita, dan kita berada di sana. Bersukacitalah dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersukacita pada masa mudamu. Seolah-olah Tuhan mengizinkan untuk memenuhi hasrat kita, memenuhi keinginan hati kita, memenuhi sukacita kita ketika kita masih muda. Tetapi jangan lupa, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan kita pertanggungjawabkan dalam pengadilan Allah nanti. Nah, untuk itu marilah dalam kesempatan ini tidak hanya kita disibukkan dengan kesenangan yang harus kita penuhi di dalam kehidupan kita, tetapi mari
Ketika kita memahami dan mengerti bahwa kita nanti akan masuk dalam pengadilan Allah yang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, ini saatnya kita mengambil keputusan untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan atau bagi kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita secara khusus ketika kita masih muda saat ini. Kalau berbicara masalah hidup, itu Tuhan yang mengetahui sejauh mana Tuhan akan memberikan kepercayaan kita hidup di dalam dunia ini. Dan jangan mengatakan saya masih muda, ya saya masih kuat, saya masih mampu, mungkin 1000 tahun lagi saya akan menghadap kepada Tuhan. Yaitu mungkin pikiran kita sekarang saat itu, saat ini. Tetapi marilah kita berpikir realitas bahwa hidup ini hanya Tuhan yang sanggup menentukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan kita, marilah kita mengambil keputusan saat ini untuk terus melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Zerubabel. Di tengah-tengah kesibukannya dia sebagai seorang bupati, tetapi dia menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang sungguh-sungguh terbeban hatinya untuk membangun bait Allah, terlibat di dalam sebuah pelayanan. Itu sebabnya pada malam hari ini Tuhan mengendaki di dalam kehidupan kita, jangan ada satupun di antara kita kaum muda yang tidak pernah memikirkan akan pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan menggembalakan kehidupan kita. Mari sejak saat ini kita berpikir bagaimana caranya untuk menjangkau kaum muda supaya tetap semangat di dalam Tuhan dan mereka semuanya boleh terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita bersama bergandengan tangan untuk terus maju di dalam Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kita nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini.